Kalau dia pengen senang, kesenangan adanya pada Allah, sebab senang ciptaan Allah. Dia pengen bahagia, kebahagiaan adanya di tangan Allah. Dan dia butuh ama kebahagiaan yang ada di Allah, hakikatnya dia butuh kepada Allah. Maka kita kudu izharul faqah, kudu menyatakan rasa butuh ini, tidak boleh hilang dalam diri kita. Karena itu orang akan terbagi pada bagian ini menjadi tiga. Ada orang yang murni enggak merasa butuh sama Allah, justru Allah lah butuh sama dia, butuh sama ibadah dia, butuh disembah dia enggak butuh Tuhan. Yang kayak begini kafir. Laqad kafar ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh kafirlah orang yang berkata Allah butuh, gua tidak butuh. Ada di antara hamba Allah yang imannya mahjub, imannya terdindingi dan terhalangi, rasa butuhnya tidak muncul dalam hidupnya. Maka yang rasa butuhnya tidak muncul, model begini bakalan dicubit sama Allah. Kalau dia dagang, kasih rugi sama Allah. Kalau dia sehat, dikasih sakit sama Allah. Kalau dia nyalon dewan, dikasih kagak jadi sama Allah. Begitu seterusnya. Baru pas mengalami cobaan, dia baru bakal nyari Tuhan. Pas sakit lagi sehat, merasa petantang petenteng kayak jagoan. Siapa yang hebat? Kagak ada, gua doang di kampung ini. Begitu kata dia. Sama sakit gigi nangis. Jagoan tuh. Nangis gak kira-kira? Nangis, jagoan nangis. Begitu saudara. Enggak hebat juga ujungnya. Ya Allah, ya Allah, kata Allah, kan udah gua bilang lu butuh. Apa nunggu sakit dulu baru nyebut ya Allah? Begitu. Waktu dia duit banyak, begitu baru dia lupa sama Allah. Pas dia dagang rugi, begitu baru dia nyari Allah. Kadang ampe nyari Allah pakai zikir-zikir di makam-makam keramat kadang. Begitu. Pas sudah hasil mah kagak datengin lagi tuh wali, perginya ke puncak aja, ke puncak. Ya Allah. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Sakit nyari Allah. Loh, ini nggak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama'u, betul ya, halaman 18. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini biqiyamihi ta'ala binafsihi an yudhira dawamal faqati ila Allah ta'ala fi jami'i masyakili hayatihi. Maka seyogianya atas orang yang beriman, yang yakin dengan sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendirinya Allah, an yudhira, oleh bahwa ia menyatakan, menampakkan dawamal faqati, akan selalu butuh,
ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi jami'i masyakili hayatihi, pada seluruh kemuskilan, problem-problem kehidupannya mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana di awal-awal kitab yang kita bedah ini, selalu ada 3 bahasan pokok dalam setiap sifat-sifat Allah yang kita bedah. Yang pertama adalah definisi sifat. Yang kedua adalah dalil-dalil sifat Allah. Ketiga, cara mengamalkan, mengimplementasikan sifat. Bila sekarang kita memasuki qiyamuhu binafsihi, sifat nomor 5, maka berarti kita telah membedah definisi qiyamuhu binafsihi, kita telah membedah dalil-dalil sifat qiyamuhu binafsihi, dan malam hari ini kita akan membahas tentang cara mengamalkan sifat qiyamuhu binafsihi dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Mengapa demikian? Jadi sifat Allah ini ada cahayanya. Ada cahayanya. Nah, cahaya ini nih yang harus menyertai hidup kita. Bukan sebatas kita mengenal wujud kidam bako, wujud kidam bako hayang mudud teboga rokok. Bukan itu. Wujud artinya ada, mustahil adam artinya tidak ada, dalilnya bumi dan langit. Bukan itu. Tapi ada makna agar supaya seorang manusia di dunia ini hidupnya penuh kebahagiaan. Kalaulah kita mengerti tentang makna daripada sifat-sifat Allah ini, pasti hidup kita bahagia. Kenapa hidup kita banyak kegamangan, galau, depresi, stres, kebingungan, curiga, buruk sangka, dengki? Apa itu? Kebahagiaan orang lain menjadi problem pada kita. Problem di kita merupakan bahagia di mata orang lain. Ini semuanya karena kita tidak duduk sebagai hamba yang mengerti apa sih hamba itu, dan hamba itu tentu ada yang dipertuankan, kurang mengerti tentang sifat-sifat Tuhannya. Setelah kita pelajari bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri itu kaya raya. Arti kaya raya itu tidak butuh. Yang namanya Tuhan, sifatnya tidak butuh. Itu yang harus ditaruh di otak kita. Bila itu ditaruh di otak bahwa Tuhan itu tidak butuh apa saja, akan muncul cahaya, berarti dirinya sebagai ciptaan butuh amat Tuhan. Perasaan butuh inilah namanya cahaya keimanan. Ini tidak boleh naik turun, tapi harus naik terus. Karena itu qalal ulama,
Kata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'min al-muqin biqiyamihi ta'ala binafsihi an yuzhira dawamal faqah ila Allah ta'ala fi jami'i masyakili hayatihi. Orang yang yakin, seyakin-yakinnya mengimani terhadap sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Bahasa Al-Quran Allahus Samad, bahasa Al-Quran Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Qayyum tu qiyamuhu binafsihi. Dalam ayat kursi itu ada. Bila paham ini, maka ada cahaya dalam hati. Keyakinan pada sifat Allah ada seternya. Bila enggak muncul kudu digosok supaya seternya ada. Apa cahayanya? Izharu dawamil faqah ilallah. Cahaya keimanan pada sifat qiyamu binafsihi menyatakan pada dirinya dia selalu butuh sama Allah, baik dikala senang maupun dikala susah, baik dikala dia kaya ataukah dikala dia miskin, baik dia dikala jadi pejabat ataukah dia sudah pensiun, baik dikala dia sehat ataukah dia dikala sakit, baik dia bujangan ataukah dia sudah berkeluarga, baik berkeluarga belum punya keturunan maupun sudah punya keturunan, baik masih ngontrak rumahnya ataukah sudah punya rumah sendiri, baik kita sudah punya motor ataukah kita belum punya motor, baik kita hidup pada akhirnya sampai kita mati, mesti harus kita nyatakan di dalam diri kita, anal faqir ilaika ya Rabb, aku itu amat sangat butuh kepadamu ya Allah. Aku butuh sama engkau ya Allah. Dikala aku kaya, betapa aku amat sangat butuh kepada engkau. Dikala aku miskin, aku butuh kepadamu ya Rabb. Dikala aku jadi pejabat, lebih-lebih bagaimana aku kudu lebih butuh lagi kepadamu dikala aku sudah pensiun. Aku butuh kepadamu dikala aku sehat, betapa aku butuh kepadamu dikala aku sakit. Lingkaran hidupnya dia butuh sama Allah, butuh sama Allah. Kalau dia pengen senang, kesenangan adanya pada Allah, sebab senang ciptaan Allah. Dia pengen bahagia, kebahagiaan adanya di tangan Allah. Dan dia butuh sama kebahagiaan yang ada di Allah. Hakikatnya dia butuh kepada Allah. Maka kita kudu izharul faqah, kudu menyatakan rasa butuh ini, tidak boleh hilang dalam diri kita. Karena itu orang akan terbagi pada bagian ini menjadi tiga. Ada orang yang murni enggak merasa butuh sama Allah, justru Allah lah butuh sama dia, butuh sama ibadah dia, butuh disembah dia. Dia enggak butuh Tuhan. Yang kayak begini kafir. Laqad kafar ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh kafirlah orang yang berkata Allah butuh, gua tidak butuh. Ada di antara hamba Allah yang imannya mahjub, imannya terdindingi dan terhalangi.
rasa butuhnya tidak muncul dalam hidupnya, maka yang rasa butuhnya tidak muncul, model begini bakalan dicubit sama Allah. Kalau dia dagang, kasih rugi sama Allah. Kalau dia sehat, dikasih sakit sama Allah. Kalau dia nyalon dewan, dikasih kagak jadi sama Allah. Begitu seterusnya. Baru pas mengalami cobaan, dia baru bakal nyari Tuhan. Pas sakit lagi sehat, merasa petantang petenteng kayak jagoan. Siapa yang hebat? Kagak ada, gua doang di kampung ini. Begitu kata dia. Sama sakit gigi nangis. Jagoan tuh. Nangis gak kira-kira? Nangis, jagoan nangis. Begitu saudara. Enggak hebat juga ujungnya. Ya Allah, ya Allah, kata Allah, kan udah gua bilang lu butuh. Apa nunggu sakit dulu baru nyebut ya Allah? Begitu. Waktu dia duit banyak, begitu baru dia lupa sama Allah. Pas dia dagang rugi, begitu baru dia nyari Allah. Kadang ampe nyari Allah pakai zikir-zikir di makam-makam keramat, kadang begitu. Pas sudah hasil mah kagak datengin lagi tuh wali, perginya ke puncak aja, ke puncak. Ya Allah, ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Sakit nyari Allah, loh ini nggak mengerti. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingetin kita. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Akrabin diri Anda, berkenalanlah Anda dengan Allah, nyatakan Anda butuh sama Allah firraha, kalau Anda berlimpah kesenangan, jabatan tinggi, duit banyak, warung laris, muda, sehat, atau apa saja. Waktu Anda senang, Anda kudu akrab dengan Allah, Anda kudu kenal sama Allah. Ya'rifka fi syiddah, nanti pasti Allah bakal kenal Anda kalau Anda menderita, kalau Anda kesusahan. Coba saudara, waktu jadi dewan, ya Allah, kita panggil boro bagi duit, kita panggil kagak nengok. Bang Udin kagak nengok juga. Siapa itu? Kagak kenal. Dia nyalon dewan lagi, datang ke rumah kita. Kita bukain pintu enggak? Kita bukain pintu enggak? Hah? Bukain enggak? Hah? Kita intip dari jendela, dia sekarang nyalon dewan, mau minta suara sama kita. Kita bukain pintu enggak? Yang jujur nih, bukain enggak? Kagak. Kenapa kagak? Hah? Hah? Iya. Begitu waktu dia susah, tidur di rumah kita, ngeteh, ngopi di rumah kita, makan kacang di rumah kita. Waktu dia susah, sekarang dia seneng, kagak kenal sama kita. Sekarang susah lagi, bangkrut katanya usahanya, main ke rumah kita. Kita bukain pintu enggak? Tuh kagak. Namanya manusia, gitu, namanya manusia. Maren lo kemana? Bener nggak? Begitu. Nah, sama Allah kita kudu kenal. Kalau kita seneng, sehat, kita kudu ibadah. Jangan nggak ibadah. Nanti kita sakit, nggak kuat ke al-ma'ruf karena kita sakit, jalan susah. Allah kenal, kasih ganjaran sebanyak dia sholat di masjid. Berapa kali dia ke al-ma'ruf? Waktu itu sih maghrib doang. Iya, sekali doang dikasihnya. Emang maghrib doang. Begitu. 5 waktu. Namanya pensiunan. Ada ganjaran.
Kenapa? Kata Allah kepada malaikat, tulis malaikat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan waktu dia sehat. Oh, ke masjid, tulis ganjarannya. Ke masjid. Begitu. Tuh kayak begitu. Contoh, mana manusia yang waktu senangnya ingat Allah, ketika susah ditolong oleh Allah. Contoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus waktu dia senang, hidup damai, aman, dia enggak hilang dawamul faqah ilallah, rasa butuh sama Allah selalu waktu lagi tenang, damai. Nabi Yunus alaihi salam, Yunus ibnu Matta. Akhirnya Nabi Yunus diceburin ke laut karena kapalnya kelebihan beban yang dinaikin oleh Nabi Yunus. Panggilannya Dhunnun, Dhunnun, begitu, yang memiliki ikan nun, yang ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus dilemparin ke laut oleh umatnya. Pas dilemparin ke laut, dimakan ikan, kan hiu, kan gede, nun. Nabi Yunus doa, karena memang waktu senangnya dia dekat sama Allah, doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang bisa menolong hambanya kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau dari kekurangan, ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku itu benar-benar orang yang salah. Di sana ada zikir, di sana ada tasbih, di sana ada taubat. Nabi Yunus di ikan, ditelan, enggak mati. Kenapa dia enggak mati? Ditelan ikan, kenapa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai Yunus dulunya waktu senang enggak ingat aku, enggak bertasbih. Kalau dulu Yunus waktu hidupnya enggak demen bertasbih, berzikir, beribadah waktu senangnya. Andai dulu kagak ibadah waktu senangnya, kagak zikir, kagak bertasbih, lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun, mati pasti di perut ikan itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus dulu waktu senangnya ingat Allah, ada rasa butuh sama Allah, maka waktu susah juga ditolong buru-buru sama Allah, ditolong. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah rintihan dia. Malaikat di langit goyang arsy Allah. Malaikat bertanya, ya Rabb, saya kenal suara ini menggema sampai langit ini, yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya dengar nih, siapa ini ya? Suara ini kayak hafal saya. Malaikat Yunus ada di dalam perut ikan, minta tolong kepadaku. Begitu diijabah. Kenapa? Karena izharu dawamil faqr, menyatakan, menampakkan rasa butuh sama Allah. Kala senang, maka waktu susah Allah tolong juga. Katanya itu kata Nabi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah sama Allah, akrablah sama Allah waktu senang,
nanti waktu susah cepat dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda sama Fir'aun. Fir'aun waktu senangnya kagak ingat sama Allah, hidup diktator, sehat, gagah. Fir'aun pilek aja kagak, 400 tahun kagak pilek tuh. Begitu kan, pilek biasa normal orang. Fir'aun kagak, ngaku jadi Tuhan sampai. Waktu senangnya nggak inget sama Allah, kagak inget. Waktu senangnya kagak inget. Bang, ngaji yuk, gua lagi repot mulu. Begitu, bang ke masjid, repot aja jawabannya. Begitu waktu senangnya nih Firaun. Waktu susah tanggal 10 Muharram ditelan sama lautan antara Iskandaria Mesir, Sin sampai Palestina. Lautan belah, Nabi Musa lolos 10 Muharram. Fir'aun masih di tengah, nutup rapat. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dah sama Tuhannya Bani Israel. Apa jawabnya Allah? Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang aja lu baru ingat gue, kata Allah. Dulu kemana? Tuh, gara-gara ingat Allahnya kadang-kadang. Karena itu orang yang yakin bahwa Allah bersifat qiyamu binafsihi, tanemin di hati bahwa kita butuh sama Allah. Bukan saja lagi susah, lagi kita senang pun juga kita butuh sama Allah, supaya kesenangan gak dicabut sama Allah. Waktu sehat kita kudu ingat sama Allah, nanti kalau dicabut baru berasa. Seringkali nikmat itu baru berasa ketika udah pergi. Sekarang udah tua, udah senja, disebutnya udah metik. Begitu, itu halus, ompong, tanpa gigi. Baru betapa berasanya dia punya gigi. Sekarang udah keriput, udah payah dipapah jalannya. Kenapa enggak dulu saya hadir ngaji di masjid, di musola, di majelis? Udah sekarang susah. Tuh, nikmat itu bakal berasa bila udah pergi. Kenapa? Karena ini cubitan Tuhan supaya dia paham. Sebab orang yang tidur tidak bisa untuk diingetin, kecuali harus ditendang dia punya kakinya biar melek. Maka diinjak kaki itu ngebangunin biar dia melek. Dicubit oleh Allah, dagangnya dibikin rugi biar sadar dia butuh sama Allah. Dicubit sama Allah, badannya jadi sakit biar dia sadar dia butuh sama Allah. Jangan ngorok mulu saban malam, melek. Begitu, dicubit sama Allah, macam-macam problem hidup itu. Sesungguhnya problem hidup yang dikirim oleh Allah kepada kita bukan karena Allah benci sama kita. Problem hidup yang dikirim kepada kita karena Allah sayang sama kita. Kalau kita udah dicuekin Allah, bahaya. Begitu, maka kita bersyukur kalau dikasih sakit, kita diingetin sama Allah biar ingat. Begitu, kalau kita dagang rugi, kita ingat kita ini makhluk lemah, nggak ada yang hebat kita. Yang hebat adalah Allah, Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi zikiran. Untuk apa? Betapa kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh sama Allah, butuh. Ada orang baru paham tentang Tuhan nunggu dapat cobaan baru ngerti. Maka cara Allah itu adanya di problem. Ada orang dia naik kuda zaman dulu, gagah. Bahasa kita orang kaya naik mobil. Kalau sekarang naik kuda karena panas,
Dia duduk di bawah pohon beringin. Pohon beringin. Begitu. Beringin. Ketika duduk istirahat siang, dilihat beringin. Pohon ini gede amat ya. Kalau kata orang kampung, kalau bisa dipeluk tangannya beradu kaya ini. Kalau ketemu pohon gede orang kampung begitu. Gitu, kaya tuh. Kalau kepeluk kaya. Orang kampung tuh gampang wangsitnya. Kadang dari toke. Begitu. 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 Sampai dia ngamuk-ngamuk. Astagfirullah. Toke aja ngata-ngatain gue, kata dia. Dikata boke. Boke. Boke, dikata boke. Kurang ajar. Toke aja nyindir gua, kata dia. Ada juga yang orang kampung tuh sama toke, bunyi toke kaya, toke miskin. Ada enggak nih ngalamin begitu enggak? Berarti udah tua nih. Kalau ngalamin udah tua deh. Ini dia duduk di bawah pohon beringin. Dia liatin tuh beringin. Pohon gede amat ya. Tapi nggak bener ini Tuhan ini. Pohon gede begini, buahnya seupil, kecil buahnya gini. Buahnya kecil, beringin. Kecil, begitu. Padahal gede, gede, tapi kecil. Itu beringin. Walaupun gede, beringin nih. Andai menjadi satu partai politik itu, nggak bisa untuk nyalon presiden gitu. Kecil dia. Emang begitu. Kalau beringin tuh gede, buahnya. Buahnya apa? Kecil, kecil, beringin tuh. Nggak seimbang sama pohonnya ini. Gede kayak begini, ya Allah seupil. Nggak punya kekuatan. Begitu, kata dia. Habis ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, ada pohon semangka. Pohon semangka. Lihat buahnya segede pala orang, segede bola. Semangka. Ini ya semangka buahnya gede kayak begini, pohonnya kecil, seupil pohonnya gede. Ini nggak pas nih. Kudunya juga pohon beringin buahnya segede semangka, baru pas. Pohon semangka yang kecil begitu buahnya segede buah beringin kecil. Semangka dibelah, isinya merah. Semangka tuh, maka ada tuh partai hampir nggak lolos, hijau luarnya isinya merah, kayak semangka juga. Ya Allah, jangan dicatat gitu. Ustaz Muslim udah mau nyatet, jangan, ini nggak bisa, ini bahaya ini. Yang kayak begini merah dalamnya, luarnya hijau. Ini semangka, ini semangka. Kita cerita semangka begitu. Ente jangan dikait-kaitin ke situ, jangan. Ngeri nih, ngaji nih. Begitu. Jadi saudara, dia protes. Ini semangka enggak cocok. Pohonnya kecil, buahnya gede. Beringin gede begini, buahnya seupil. Ini enggak bener ini. Tuh karena dia tidak izharu dawamil faqr, tidak menampakkan rasa butuh sama Allah, bahwa Tuhan itu kaya. Anda tak perlu bertanya tentang apa yang Tuhan perbuat, tapi Andalah yang akan ditanya oleh Tuhan. Tapi karena Allah tuh sayang sama hambanya, supaya dia paham tentang rahasia Allah, bahwa dia butuh sama Allah, itu lagi tidur-tiduran begitu, jatuh buah beringin percis kena hidungnya, kena hidungnya, kena hidungnya. Kata dia, aduh, habis aduh. Alhamdulillah. Coba kalau buah beringin segede semangka, modar gua. Terima kasih ya Allah, baru sadar
tentang Tuhan ketika dapat musibah. Jangan sampai kita kenal Allah nunggu dapat cobaan dulu, nunggu sakit baru kita kenal Allah, dagang rugi baru kita kenal Allah, keluarga berantakan baru kenal sama Allah, anak narkoba baru kenal sama Allah. Begitu, apalagi dah begitu ketangkap KPK baru kenal sama Allah, nunggu pesakitan dulu. Keliru yang kayak begini, pasti bakal dicubit sama Allah, pasti bakal dicubit. Yang kayak begini, andai dicubit, diberi cobaan oleh Allah, jangan kita berkata buruk sama Allah. Allah nggak sayang sama kita, justru itu bentuk cinta kasih sayang luar biasa sama Allah sama kita. Ketika ada seorang perempuan nggak pernah mau zikir, nggak bisa nih bibirnya digunain buat zikir. Kalau dia kaget, astaga, nggak bisa tuh astagfirullah gitu, astagfirullah, nggak bisa mulut. Dia kata astaga. Kalau dia kagum sama sesuatu, buset, buset dia kata. Mana orangnya ngaji lagi lakinya nih malam ini? Buset, dia kata buset, nggak bisa. Subhanallah, nggak bisa mulutnya. Dia kata bisanya buset. Kalau dia ngalamin bingung, ada masalah pada hidupnya, nggak bisa mulutnya ngomong ya Allah, nggak bisa. Tepuk jidat, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, nggak bisa ya Allah gitu mulutnya. Bisanya ya ampun, astaga, buset. Ampe malaikat lihat begini nih pegel. Malaikat, kata malaikat, ya Rabb, ini manusia kayak model begini matiin aja, nggak mau zikir dia, menyebut namamu aja nggak mau. Kata Allah, bukan nggak mau, dia tidur. Nanti sore juga dia ingat aku. Begitu kata Allah. Kata malaikat, masa nanti sore ingat aku? Bener. Maghrib kumat giginya baru, ya Allah, ya Allah, kata Allah, tuh kan, tuh ingat aku. Ingat Allahnya kalau ada percobaan. Ini iman belum merapi. Orang yang kayak begini nggak bahagia. Hidupnya penuh kegamangan, hidupnya penuh cobaan, sering depresi, sering stres. Kenapa? Karena dia nggak ingat Allah. Curiga, buruk sangka, berkomentar buruk. Kenapa? Karena nggak ingat ada Allah. Betapa Tuhan mencipta segalanya indah, indah, indah. Coba kambing, sapi, kita ngasih nyawa kagak sama dia, kita ngurusin dia kagak. Coba yang ngasih nyawa Allah, Allah kasih dia hidup, dengan Allah berikan dia rumput. Itu bukan manusia yang numbuhin tuh rumput, Allah. Udah begitu kita punya duit beli dia untuk disiksa sama kita, dipotong, boleh sama Allah. Coba baik sama kita, buat kemaslahatan kita, kemaslahatan kita. Maka orang yang yakin bahwa Tuhannya qiyamu binafsi, kaya raya, dirinya butuh sifatnya, maka rasa butuh ini jangan sampai hilang dalam diri kita. Hidup harus zikir. Zikir itu ingat Allah. Hidup harus berpikir, merenung tentang apa yang Allah berikan. Hidup ini indah.
Skenario Tuhan itu enak, kadang kita tidak faham. Adalah orang ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita, habis itu kita malamnya bangun nangis sama Allah. Sebetulnya bukan jelek-jelekin kita, tapi kita disuruh dekat sama Allah malamnya. Kan indah, berkat dia kita mau zikir, berkat dia kita mau sowan sama kiai. Walaupun kiai kayak dokter, lagi susah aja nyari kiai, udah seneng aja lupa tuh. Begitu yang dicari, yang inget Karangbolong, Guci, begitu. Bener lagi ya, Dufan, ya Allah, hampir Ragunan dia ingat, cuma ngakurin muka dengan buyutnya doang. Coba tuh, kita jangan begitu. Maka kata Ibnu Athaillah dalam munajat di ujung hikamnya itu, anal faqir fi ghinaya fa kaifa la akunu faqran fi faqri. Saban malam Ibnu Athaillah Sakandari, sufi besar dari Mesir, bermunajat sama Allah, Tuhan, saya ini butuh sama Engkau dikala saya kaya. Betapa saya butuh sama Engkau dikala saya susah. Kaya dan susah saya butuh sama Engkau. Inilah namanya dawamul faqah, rasa butuh. Dan rasa butuh ini adalah watak dasar kita manusia sebagai hambanya. Tidak boleh lepas sama Allah. Seringkali cobaan, habis itu ada nikmat di balik cobaan. Syukuri kalau diberi cobaan, sebab itu merupakan cinta kasih Allah kepada kita. Cinta kasih Allah kepada kita. Jangan kita alergi dengan cobaan karena kita hidup di dunia, dan jangan kita kata cobaan itu abadi. Ini dunia sementara, cobaannya juga sementara. Nyantai, tidak mungkin gelap terus, tidak mungkin malam terus. Fajar akan terbit. Tidak mungkin kita problem terus. Kebahagiaan demi kebahagiaan akan terbit asal kita mengerti qiyamuhu binafsi. Kita butuh sama Allah. Habis sholat kita minta sama Allah, jangan langsung lari. Kalau kita habis sholat Allah melantas jalan, malaikat bilang segitu doang butuhmu sama Allah. Di kamar mandi aja lama banget, sampai nyanyi ya Allah, kaset sampai dibulak balik. Begitu, satu volume nyanyi, mandi lama banget sampai sejam, padahal kagak putih-putih juga, hitam-hitam aja. Begitu, sholat aja kayak capung cebok, cepet banget. Begitu, suratnya udah ditebak sama malaikat, nikuluhu lagi nih. Begitu, malaikat aja udah tahu. Begitu, ngapain? Berlama-lamalah kita dengan Allah. Mau ngapain hidup? Semua kita ini butuh sama Allah, nggak ada yang nggak butuh. Jangan pakai kita pura-pura. Tangis ya Allah. Butuh. Cari waktu-waktu yang tepat untuk kita mengadu sama Allah. Kalau siang pom bensin SPBU rame. Lah kita urutan antri nomor 100. Kan lama. Malam. Cepet langsung diisi. Dikit yang antrian. Begitu. Malam melek. Minta sama Allah, doain anak-anak, doain cucu, doain. Begitu, cucu biar pada tinggi derajatnya, anak-anak biar tinggi derajatnya, biar dimudah dapetin pekerjaan. Begitu, yang belajar biar gampang dapat pelajaran. Tangis ya Allah. Jangan kita merasa nggak butuh sama Allah. Kita butuh. Jangan nunggu dicolek baru ingat sama Allah, jangan. Dan ini merupakan kerugian. Kita harus zikir. Orang yang tukang zikir maknanya ada dawamul faqah, ada rasa butuh. Kelihatannya rumahnya kecil tapi memiliki hati yang lapang. Orang yang tidak dawamul faqah kelihatan rumahnya gede tapi isinya sempit. Tidak mampu dia untuk bahagia.
Sabtu Minggu ke puncak. Ngapain bang? Sumpek gue. Loh, sumpek? Rumah segede gitu sumpek? Ini yang sumpek rumahnya apa pikirannya ini? Tuh, ini yang jadi masalah. Nggak bakalan bahagia kayak begini. Hidup susah banget. Hidup, ya Allah, jangan kita dibikin susah. Susah itu kita yang membuat, Allah tidak. Kita dibikin susah diri, dibikin enak hidup. Begitu, dibikin enak. Problem normal, semua orang punya problem. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Problem tuh kayak garam segenggam, ditaruh di gelas begini, asin. Tapi kalau ditaruh di danau, kagak. Karena tempatnya gede. Masalah yang sama akan menghasilkan output yang berbeda dengan mensikapi yang berbeda. Lebarkan jiwa kita, pahami tentang Tuhan, qiyamuhu binafsihi, sifatnya. Pahami bahwa diri kita al-faqir ilallah. Apa sih fakir tuh? Yang suka khotib Jumat yang kita kenalin, khotibnya pasti kita kenal namanya, al-faqir nih. Begitu. Al-faqir itu artinya orang yang sangat butuh sama Allah. Sangat butuh. Kudus selalu daimul faqri. Selalu butuh sama Allah. Nggak bisa. Bujangan butuh sama Allah, pengen punya istri. Sudah punya istri butuh sama Allah. Biar punya itu rumah. Udah punya rumah butuh dia pengen punya anak. Udah anak dia butuh buat ngegedein anak, sekolahin anak. Udah nyekolahin anak dia butuh sama Allah lagi buat biayain ngawinin anak. Udah ngawin dia butuh terus. Dan memang manusia itu butuh sama Allah. Jangan lepas rasa butuh ini pada kita. Kenapa Nabi banyak ibadah sampai kakinya bengkak? Menyatakan rasa butuh sama Allah. Butuh, dan ini penting. Rasa butuh kita ini jangan kita lepas dengan Allah. Sekali kita lepas, makin jauh kita dengan Allah. Dan itu tandanya redup cahaya keimanan kita pada sifat qiyamu binafsi. Maka kenapa para sufi seperti Imam Abul Hasan Asyadili, ada Hizib Nasr, ada Hizib Bahar, ada Hizbul Bar, ada Hizbul Wiqayah, Hizbul Hamdi, macam-macam, setebal begini isinya aurad Asyadiliyah. Kenapa itu? Banyak minta karena rasa butuhnya sama Allah. Kalau kita baca kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Imam Nawawi kumpulin doa-doa Rasulullah, itu sabrek. Kenapa? Rasa butuh sama Allah. Di Quran banyak Rabbana, 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 doa-doa Nabi. Kenapa? Rasa butuh sama Allah. Maka bagi kita yang ikut tarekat salafus soleh, jangan tinggal kita butuh sama Allah. Kudu punya simpenan zikir, apa ke, ratib hadad ke, solawat ke, dalail ke, baca Quran ke, biar kata sari sa'ain. Jangan ditinggal. Buat apa? Penghubung kita dengan Allah, penghubung kita dengan Allah. Maka saya kemarin aja Idul Adha kita suruh yang nggak punya tuh nggak kebeli kambing ayam. Buat apa? Memunculkan rasa butuh sama Allah. Jangan kita lepas dari rasa butuh dengan Allah. Sebab itu memudarkan cahaya keimanan dalam hati kita. Orang yang imannya mantap, iman haqqul yaqin, adalah orang yang sadar diri bahwa Tuhannya sifatnya qiyamuhu binafsihi, dirinya sifatnya al-faqir ilallah, al-ikhtiyaj ilal khaliq, butuh sama Allah. Rasa butuh ini yang ada merdunya suara dentuman musik. Ada orang namanya Idris Sardi, tukang main biola, mantap biolanya. Kenapa? Karena hatinya terhubung. Ini keindahan ini Tuhan yang ngasih. Keindahan ini Tuhan yang ngasih. Keindahan ini Tuhan yang ngasih. Begitu.
Maka saudara, teman kita waktu dikasih cabai rawit, sebutnya cabai mercon, ditanya, bang pedes enggak? Enggak. Yang benar enggak, lebih pedesan bini kalau udah ngomel. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini. Emang begitu? Ya Allah, kagak pedes kata dia. Tuh saudara, ini yang harus ada di hati kita, dawamul faqah. Mengapa? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan suruh zikir ya hayyu ya qayyum sehari 1000. Untuk apa? Memunculkan rasa butuh kita sama Allah. Biar kita sadar, wahai Tuhan yang hidup, beri kami hidup dan kehidupan yang lebih baik. Ya qayyum, wahai Tuhan yang maha kaya raya, berikan di dalam diri kami rasa butuh kepadamu, kekayaanmu berikan kepada kami. Karena kami tidak bisa haji tanpa harta, kami tidak bisa umrah tanpa harta, kami tidak bisa bantu bangun masjid tanpa harta, kami tidak bisa bantu bangun pondok pesantren tanpa harta, kami nggak bisa ngorban tanpa harta, kami nggak bisa nyekolahin anak tanpa harta, kami tidak mampu juga untuk membantu fakir miskin tanpa harta. Ya Qayyum, berikan kekayaanmu kepada kami agar supaya kami bisa mengabdi kepadamu. Beri kami kehidupan di dunia ini dengan harta benda sebagai penopang ibadah kami. Untuk akhirat kami berikan ketakwaan sebagai penopang hidup kami. Maka Tuhan bantu kami di kehidupan dunia ini dengan harta benda, dan bantu untuk akhirat kami dengan takwa. Orang benar akan menggunakan hartanya secara benar. Orang yang bejat, harta akan jadi jahat bila digunakan pada hal-hal yang di sana tidak ada ridho Allah. Bukan harta yang jelek, tapi perilaku yang memilikinya, yang dititipinya yang jelek. Bukan jabatan yang jelek, bagus, tapi perilaku pemangku jabatannya lah yang jadi jelek. Jadi bikin ribut aja begitu. Ini yang jadi repot. Yang ini membela kakak disingkat MK, yang ini membela adik disingkat MA, macam-macam. Ini zaman akhir. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus betul-betul dawamul faqah ilallah. Anal faqiru ya Rabb fi ghinaya fakaifala akunu faqran fi faqri. Kata Ibnu Athaillah, aku butuh kepadamu kala aku kaya, betapa aku butuh kepadamu dikala aku dalam keadaan miskin. Maka saudara, rasa miskin ini perlu ada dalam hati, rasa butuh sama Allah. Jangan ngarep sama makhluk, mengharapnya sama Allah. Allah maqdhi fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Kata Imam Hasan bin Ali, Hasan bin Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma, Tuhan hujamkan di hati kami berharap kepadamu saja, buang dari hati kami berharap kepada makhlukmu, sehingga kami harapannya hanya kepada Engkau saja. Jangan putuskan cahaya iman pada qiyamuhu binafsihi di hati kami, agar supaya kami selalu ingat bahwa kami butuh kepadamu, kami butuh kepadamu, kami butuh kepadamu. Inilah yang disebut qiyamuhu binafsihi. Bila kita sadar hari-hari kita butuh sama Allah, hari-hari kita butuh sama Allah, maka kita enggak mau jauh-jauh dengan Allah. Kebahagiaan ada di tangan Allah, kesenangan ada di tangan Allah, surga ada di tangan Allah, neraka ada di tangan Allah, segalanya, sehat di tangan Allah, sakit di tangan Allah. Maka jangan putus yang memiliki segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang memiliki semesta ini hanya Allah. Rasakan di dalam hati kita
betapa kita butuh sama Allah. Kita mau zikir, biar kata 2 rakaat sholatlah malam. Buat apa? Menyatakan rasa butuh kita kepada Allah. Biar kata kita sholawat 100 Nabi sholat, jangan tinggal. Buat apa? Menyatakan butuh sama Allah. Mintalah bukan karena Anda butuh, tapi karena mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, maka yang Anda tidak minta pasti bakal diberi juga. Karena itu tanamin di hati kita keyakinan qiyamuhu binafsihi, qiyamu binafsi dan qiyamu binafsihi. Hidup kita bahagia, benar-benar bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallah alam.